Ohio, Sunesu Lovers! Welcome back to Sunesu TV. Halo semuanya. Gimana? Masih semangat MPLS-nya? Jangan bosan dulu ya. Sekarang kita bakal bahas hal yang penting banget tapi sering dianggap sepele. Yups, bullying. Yuk bareng-bareng kita kenali apa itu bullying, jenis-jenisnya, dan gimana caranya kita bisa jadi bagian dari solusi bukan masalah. So, siap jadi pelindung bukan penindas? Let's go! Sebelum itu, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian dikatain, terus dijutekin, atau malah dijauhin sama teman sendiri? Waduh, pasti kesel banget ya. Atau deh, jangan-jangan kamu pernah jadi pelakunya tanpa sadar. Waduh, jangan sampai ya. Jadi, di video kali ini kita membahas lebih lengkap tentang bagaimana bullying itu bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan lain-lain. Ayo, yang pertama kita bahas mengenai pengertian. Biar kita lebih kenal dengan bullying, jadi kalian harus tahu dong apa itu bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan atau penindasan secara fisik, verbal, sosial, ataupun digital. Nah, hal ini itu biasanya dilakukan secara berulang dan sengaja kepada orang yang dianggap lebih lemah. Lalu, di sini juga ada beberapa jenis bullying loh. Ada secara fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Fisik seperti contohnya memukul, menendang, mendorong, pokoknya yang melakukan kekerasan gitu deh. Kalau verbal itu lebih berfokus pada perkataan. Contohnya kayak ngejek ataupun menghina fisik. Sosial contohnya seperti mengucilkan, dan cyberbullying lewat media sosial. Contoh simple, kalau kalian buat foto teman kalian jadi stiker WhatsApp. Waduh, itu nggak boleh banget ya. Next, kita bahas tentang dampaknya. Tentu ada dampak dong dari bullying ini. Ada secara psikologis, akademik, sosial, dan fisik. Kalau psikologis itu contohnya kayak depresi, kecemasan, dan bahkan trauma loh guys. Kalau akademik itu contohnya seperti prestasi menurun, bahkan bisa orang lain itu malas sekolah atau kayak jarang masuk sekolah. Kalau sosial itu bisa jadi sulit berteman atau bahkan teman kalian bisa insecure. Nah, kalau fisik ini lebih ke arah seperti luka, sakit, dan lain-lain. Next, kita bahas mengapa sih bullying itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor nih. Yang pertama, ingin menunjukkan kekuasaan. Banyak nih dari kalian remaja-remaja yang ingin menampilkan diri menjadi lebih baik dari orang lain. Yang kedua, ikut-ikutan teman atau tekanan kelompok. Yang ketiga, karena tidak menyadari dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dan yang keempat, karena lingkungan yang membiarkan atau mengabaikannya. Terus, gimana sih cara mencegah dan menghentikan bullying itu? Simple guys. Yang pertama, dukung korban bukan pelaku. Selanjutnya, berani berbicara dan melaporkan kepada guru atau orang tua. Lalu, bangun sekolah yang peduli dan saling menghargai. Dan yang terakhir, jangan pernah diam saat melihat teman kalian dibully. Nah, keren banget kan? Kita lanjut yuk ke yang terakhir, yaitu pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah kalian pernah menyakiti orang lain secara langsung atau lewat kata-kata? Yang kedua, apa sih yang bisa kalian lakukan hari ini untuk membuat teman-teman kalian merasa lebih aman dan diterima? Jawab di jurnal masing-masing ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat. Bye-bye.